Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang organisasi sektor publik. Pertama, kita akan mempelajari tentang definisi sektor publik. Apa toh sektor publik itu? Di sini menurut Mardiasmo, dipandang dari sudut ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Nah, kelompok organisasi publik ini meliputi lembaga pemerintahan, organisasi agama, organisasi sosial, yayasan, institusi pendidikan, dan organisasi kesehatan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persamaan sektor publik dan sektor swasta. Persamaan yang pertama adalah sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian dari sistem ekonomi negara. Nah, sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mereka sama-sama menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Nah, oleh karena itu, baik sektor publik maupun sektor swasta ini dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, sektor publik dan sektor swasta ini sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan. Untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dan yang keempat adalah sektor publik dan sektor swasta sama-sama diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Nah, itulah persamaan dari sektor publik dan sektor swasta. Selain tadi kita sudah belajar tentang persamaannya, sektor publik dan sektor swasta ini pastinya juga memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Nah, di sini ada tabel perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, perbedaannya dilihat dari tujuan organisasi. Kalau sektor publik ini tujuannya adalah non-profit motif. Maksudnya non-profit motif ini berarti tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan sektor swasta adalah sebaliknya, profit motif. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Perbedaan yang kedua dilihat dari sumber pendanaan. Nah, kalau sektor publik, ini sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Jadi, sumber pendanaannya ini adalah dari negara. Kalau sektor swasta, di sini pembiayaannya di sini ada dua macam. Ada pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Yang pertama, pembiayaan internal.
Pembiayaan internal di sini berasal dari dalam perusahaan tersebut. Misalnya modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset. Sedangkan pembiayaan eksternal itu adalah pembiayaan yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Nah, perbedaan yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Jika sektor publik ini pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan parlemen, sektor swasta di sini pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Nah, lalu perbedaan selanjutnya adalah dilihat dari struktur organisasinya. Kalau sektor publik, ini struktur organisasinya sangat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan sektor swasta, struktur organisasinya lebih fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Jadi sangat berbeda antara sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan selanjutnya adalah dilihat dari karakter anggaran. Sektor publik ini karakteristik anggarannya ini terbuka untuk publik. Jadi masyarakat atau publik ini bisa melihat bagaimana anggaran dari sektor publik tersebut. Tapi kalau sektor swasta ini tertutup untuk publik. Publik tidak bisa melihat anggaran yang dimiliki oleh sektor swasta. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengetahui. Dan yang perbedaan terakhir adalah perbedaan dilihat dari sistem akuntansinya. Kalau sektor publik ini sistem akuntansinya cash accounting. Kalau sektor swasta sistem akuntansinya adalah accrual account. Sekarang kita akan mempelajari tentang komponen lingkungan sektor publik. Komponen lingkungan sektor publik ini ada 4 komponen. Yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor politik, ketiga faktor kultural, dan yang keempat adalah faktor demografi. Yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang dan bantuan dari luar negeri, dan pertumbuhan pendapatan per kapita atau sering kita sebut dengan GNP dan GDP. Lalu komponen yang kedua adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini meliputi hubungan negara dan masyarakat, lalu legitimasi pemerintah, tipe rezim yang sedang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah komponen kultural. Komponen kultural di sini meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan dari masyarakat negara tersebut. Lalu untuk komponen yang terakhir atau yang keempat ini adalah faktor demografi. Faktor demografi ini meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan dari penduduk suatu negara.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong materinya dipelajari dan dipahami baik-baik ya, supaya nanti ketika ulangan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tetap semangat, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.